18. Jawabanmu tuh sesuai tuh. Bentar dulu. Jadi karena iblis ini adalah seorang yang jahat kan, walaupun manusia ini sudah mengikutinya, kan Adam dan Hawa ini kan mengikuti iblis dan melanggar perintah Allah kan gitu. Tetapi karena memang iblis ini jahat, ya kan, iblis ini menyiksa roh-roh manusia di dalam neraka. Jadi karena itulah Allah datang ke dunia untuk menjadi manusia, namanya Yesus, untuk membebaskan manusia dari siksaan iblis di neraka gitu, membebaskan kita manusia dari siksaan iblis di neraka. Untuk itulah Allah datang ke dunia yang menjadi manusia, namanya Yesus gitu. Jadi Yesus ini, Tuhan Allah ini merendahkan dirinya menjadi manusia. Jadi merendahkan diri itu, dia dalam merendahkan diri, maka dia berkata, aku ini utusan, aku ini hamba Allah. Karena dia dalam bentuk wujud manusia, dalam perendahan diri gitu, bukan wujud yang sebenarnya. Wujud yang sebenarnya adalah roh gitu, roh. Dan kita manusia disebut dengan anak-anak Allah itu karena roh kita, roh di dalam tubuh kita ini, itulah anak-anak Allah. Jadi Allah datang membebaskan anak-anaknya, roh yang dipenjarakan oleh iblis di neraka gitu. Karena roh kita ini adalah anak-anak Allah. Tubuh kita ini dibuat dari tanah, dibentuk dari tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Jadi yang disebut dengan anak-anak Allah itu adalah roh kita. Jadi Bapa, Allah itu Tuhan Allah datang membebaskan anak-anaknya. Anak-anaknya ya roh kita yang dipenjarakan oleh iblis di neraka. Begitu dia, Bang. Kan nggak itu yang ditanyakan, nggak itu sama saya. Saya kan nggak nanya itu. Yang saya nanya itu tentang masalah nggak dibenarkan, itu udah jelas. Kalau orang ada di hukum Taurat kan nggak dibenarkan sama Tuhan. Kau masih ngikutin. Jangan kau kasihi. Di situ kan nggak boleh membunuh ya. Kau berarti harus disuruh bun-bun di situ supaya dikasih sama Allah. Gitu loh. Disuruh bun-bun, suruh makan, suruh ini segala. Coba kalau mau sesuai dengan ayatmu, itu Yohanes 5 ya, Yohanes 6 nomor 53 lah kalau nggak salah itu. Coba deh. Yohanes, baca di Yohanes. Yohanes 6 nomor 53. Kau bilang suruh kasihi, orang perintahnya bukan untuk kasihi di situ. Mana ada kasihi di situ? Yohanes 6 ayat Yohanes 6 nomor 53. Yohanes 6 ayat 53. Nah, kau baca yang kenceng tuh. Maka Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aduh, salah duduk Rasmi. Itu perintah Yesus suruh makan anak manusia, daging manusia, darah manusia. Kemana kau kasihi kau? Beleng-beleng kau gimana Rasmi? Kemana Oke, itu? Jadi aku jelasin ya Bang ya. Aku jelasin. Apa yang mau dijelasin? Tentang kalau kamu tidak makan daging anak manusia, suruh makan daging anak manusia, beleng-beleng. Oke. Jadi napas kamu tariknya yang benar dulu Rasmi. Tariknya pelan-pelan, jangan begitu. Gini, aku tarik nafas itu karena kalian nggak ngerti. Itu dia, orang sangat menyakitkan kalau orang tidak mengerti. Ngapa orang tertulis di situ deh, tertulis di situ.
Rasmi kok tambah mundur. Ehonya terlalu gede itu, benar Rose, ehonya besar-besaran. Iya. Oh iya. Kebesaran ini. Ya, lanjut Rasmi. Orang Yesus kok kata pada mereka, aku berkata, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wow. Oke, aku jelasin ya Bang ya. Ya Bapak jelasin aja. Oke. Di situ judulnya adalah roti hidup. Ya, roti hidup, di mana Yesus katakan, akulah roti hidup. Itu anak manusia itu dimaksud Yesus. Yesus ini kenapa dikatakan roti hidup? Ya, karena dia itulah, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan memperingati akan anak itu kali ya Bang. Yesus itu kan di mana Yesus itu tubuhnya disiksa, darahnya tercurah, itulah dilambangkan dengan kita minum pengorbanannya itu gitu loh. Jadi Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Itu nggak ada gitu. kata-kata yang lebih halus ya Rasmi ya? Rasmi nggak ada kata-kata yang lebih halus ya? Yang bisa ini kok sampai darah makan daging, nggak ada yang lebih halus nggak? Makan daging nggak ada yang lebih halus nggak? Ya dibilang sebenarnya itu sudah halus dan kalau orang tidak mengerti akan Alkitab itu sangat ini apa namanya ya? Itu bahaya ya kalau anak kecil ya? Bahaya. Ya, jawabannya Rasmi itu sesuai dengan Filipi 1 nomor 18. Coba deh. Jangan diputar lah, Ustaz. Itu udah enggak, Filipi 1 18. Coba Rasmi sambil tarik napas bacanya. Filipi 1 18. Kau baca itu coba. Satu 18 nomor 18. Filipi 1 ayat 18. Ucapan syukur dan doa. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahannya semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Oh bukan, ini judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Kesaksian Paulus dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Oke, jadi di sini maksud Paulus ini memberitakan Kristus dengan palsu maupun dengan jujur. Contoh ya, dengan palsu itu seperti kalian yang tidak memahami. Itu kalian memberitakan Kristus dengan palsu kalian. Jadi diberitakan dengan palsu ataupun dengan jujur. Saya nggak pernah palsu. Dia bersukacita. Saya nggak palsu. Saya dari tadi ngomong kan suruh baca data. Mana ada palsu Rasmi? Kau jangan kau menghujat saya. Saya kan suruh baca data. Mana ada palsu? Saya nggak pernah menerjemahkan. Saya nggak pernah menafsirkan. Saya suruh Rasmi dari tadi baca ayatnya.
Rasmi tolong baca ayat ini. Yang menerjemahkan, yang menafsirkan kan Rasmi. Terus saya mana ada palsunya, saya cuman Bu Rasmi tolong baca Roma dong. Roma pas dibaca situ yang nafsirin. Roma 5 situ yang nafsirin. Terus giliran suruh baca ada Rasmi kelanjutannya Galatia 3 nomor 10. Situ baca, situ keder. Situ sendiri yang baca, saya nggak memalsukan. Tapi situ sendiri yang nafsirin. Saya kan nggak pernah nafsirin, cuman suruh baca. Kok saya dibilang memalsukan? Orang saya suruh baca ayatnya, berarti ayatnya palsu dari tadi. Bukan, bukan yang kita baca tadi yang aku katakan palsu, tetapi setiap kalian memberitakan tentang Yesus di komal-komal itu palsu. Kalau yang kita bicarakan tadi itu benar. Saya nggak beritain palsu Yesus. Saya lagi nggak ngomongin Yesus. Saya nggak ngomongin Paulus. Yang saya omongin ayat yang ada di Bible. Yang nafsirin dari tadi cuman Bunda Rasmi. Saya nggak nafsirin. Di mute itu, di mute. Ke mute. Coba buka. Yang kita baca ayat di Alkitab tadi itu memberitakan tentang Adam dan Hawa, tentang Yesus dan tentang Paulus. Iya, terus jawabannya gimana dari semua data-data itu kan nggak nyambung semua. Kenapa nggak nyambung? Dari tadi aku sudah kasih jelaskan kok nggak nyambung. Oke, coba baca pelan-pelan tadi dari Roma 5:20. Coba baca. Lah ya. Udah cukup tadi saya jelaskan. Sekarang saya mau bertanya sama kalian. Tadi coba katanya dulu, suruh nanya. Dia maunya ditanya doang. Kalau mau nanya nggak apa-apa, lanjut. Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan Yesus. Coba dulu buka ayat di Al-Quran tercatat di mana gitu. Saya tanya, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Yesus. Google jawabannya di Al-Quran tidak ada nama Yesus. Mana ini nggak ada Yesus. Tentang Isa. Nabi Isa. Jangan Isa siapa? Isa ada tukang gorengan di sini Isa. Nabi Isa. Ayat yang menjelaskan di Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salam. Oke, sekarang gini, nggak usah juga kita panjangkan ke sana kalau kalian tidak meyakini Isa itu adalah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalian meyakini Isa itu adalah Yesus? Isa itu Yesus, cuman beda ceritanya kalau posisi di kekristenan di apa namanya ceritanya itu di apa tidak sesuai gitu loh dengan faktanya itu. Jadi dia adalah satu tokoh yang sama, cuman ceritanya di Bible itu beda dengan cerita yang di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa itu dimuliakan. Kalau posisi Nabi Isa versi yang di Bible itu dihinakan, itu bedanya. Oke, jadi kalau menurut Alkitab sebenarnya yang memuliakan Tuhan Yesus itu adalah Alkitab, itu yang sebenarnya. Karena Bunda Rasmi gini. Tar dulu. Contoh. Kalau di Al-Quran menjelaskan Nabi Isa beda dengan posisi di Bible. Kalau di Al-Quran tuh Nabi Isa itu dimuliakan. Dia tidak disalibkan. Dia diangkat sama Allah ke langit. Iron itu langit, bukannya surga. Original text itu bukan surga, langit. Nggak ada manusia saksi ngeliat surga gitu, nggak ada. Dia lari ke langit, naik ke atas. Original text itu langit, bukan surga. Kalau belajar Bunda Rasmi dengan original text. Nah, kalau posisi Nabi Isa itu dimuliakan. Sekarang dia terselamatkan dari maut. Tapi pertanyaannya kalau orang Kristen,
Pengennya Nabi Isa tuh maaf. Bunda Rasmi tahu nggak kalau Bunda Rasmi tinggal di mana? Di Medan, Sumatera. Ada orang yang dipukulin, ditelanjangi, ya, cuman pakai kolor doang. Habis itu dibantainya, ditusuknya, ditombaknya, dipukulin berdarah-darah. Itu bukan Tuhan. Saya yakin kalau di Sumatera itu pasti itu begal itu. Mana yang memuliakan? Quran atau Bible versi Kristen yang pengennya Tuhan itu kayak begal? Nah, Oke. Jadi kami itu menuhankan gitu. Yang memuliakan, yang menuhankan atau yang menabikan? ya yang saya tanya tadi kan perbandingannya kalau Quran sama Bible versinya Kristen, ya. Nabi Isa itu nggak dibunuh, dia diselamatkan. Versi Quran itu diserupakanlah orang-orang yang berkhianat itu. Ada dua versi, ada sebagian murid yang pengen menggantikan dirinya untuk diserupakan dengan Nabi Isa. Ada seorang pengkhianat yang posisi dia adalah diserupakan hingga dia yang tersalibkan. Nabi Isa-nya terangkat ke airan ke langit, bukan ke sorga. Paham ya? Nah, tiba-tiba ada Kristen versinya ras. Dipukul atau posisi Bunda Rasmi kalau di Sumatera atau di Jakarta ada orang yang ditelanjangin, dipukulin, digebugin, itu begal Bunda Rasmi. Mana yang menghinakan itu? Kan tadi tentang menghinakan dan memuliakan, mana yang memuliakan dan menghinakan? Loh. Kami menuhankan, kalian menabikan. Yang memuliakan yang menuhankan atau yang menabikan? Lebih parah lagi kau itu. Sekarang pertanyaannya, di Bible itu, Bunda Rasmi, Bible Anda itu posisinya dia seorang utusan atau Tuhan? Di Bible itu di perjanjian lama dia Tuhan Allah. Mana Ya. datanya? Datanya boleh Ya. kita mulai dari Yohanes 1. Yohanes 1. Mana? Jadi Yohanes 1 Yohanes berapa? 1 pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, pada mulanya ada yang berfirman. Pada mulanya adalah firman, bukan ada yang Mana kau? berfirman. Kau nggak ngerti bahasa original teks itu ada yang berfirman Tuhan, bukan adalah firman. Kau aja nggak ngerti bahasa original teks, diterjemahkannya keliru-keliru pula. Ya, ntar yang Yunani Theos kau anggap itu Tuhan, Theos itu dewa. Kalau kau Bunda Rasmi belajar tentang original teks itu bahasa aslinya. Pada mulanya ada yang berfirman, bukan firman. Siapa yang berfirman? Sang pencipta berfirman, jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Jadi alam, maka jadi semuanya. Jadilah, itu posisi adalah manusia. Itu di Yohanes, Bunda Rasmi. Dari mulai pertama Yohanes sampai terakhir, itu bukan tentang Yesus, tapi itu tentang penciptaan manusia. Jadi Yohanes dari pertama sampai akhir itu menceritakan tentang penciptaan manusia. Semuanya dari firman Tuhan. Paham? Pada mulanya kata Bunda Rasmi adalah firman. Kan kita kan harus baca ayat di Alkitab. Jangan kita membuat kata-kata palsu yang enggak ada tercatat di Alkitab gitu loh. Kita kan harus baca ayat dalam Alkitab. Oke. Saya ikutin. Berarti Yohanes 1 ayat 1 ya. Betul nggak? Betul. Ya. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, gitu.
Sekarang Iya. saya tanya Bunda Rasmi. Bunda Maria itu suci kan? Wanita suci perawan kan? Iya. Iya. Lalu posisi dia itu ada di rahim Maria, itu berarti Tuhan ada di dalam rahim Maria. Iya. Oh, berarti Tuhan masuk ke dalam rahim Maria gitu. Rohnya Yesus itu. Tadi katanya dia itu firman itu aja lah, itu sama, firman itu adalah Allah. Katanya kan begitu Ya, sesuai firman dengan itu, ya. Firman itu adalah Allah, bukan Tuhan. Nah, yang Firman ada itu di adalah dalam Allah. itu kan firman kan? Yesus kan? Firman itu adalah Allah, kan gitu, sesuai ayat. Yesus ini firmannya Allah bukan? Jangan terus lompat ke Yesus, baca dulu. Firman itu adalah Allah. Baca Ya, lanjutannya. Enggak, yang saya tanya Iya, Pak. Maria. Saya tanya, Ya, Yesus ini Allah bentar. bukan? Yesus itu Allah bukan? Ya, Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Iya, berarti Yesus itu Allah kan? Allah yang Menurut menjadi Bunda Rasmi, manusia, kan? bukan. Ah. Yesus bukan Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Sing gua. Bunda Rasmi ini apa? Enggak tahu. Sumpit. Sumpit. Ini apa? Sumpit kan? Betul nggak? Ini apa sumpit? Terus berubah dia jadi ini nih. Jangan samakan Allah dengan sumpit. Dosamu sangat besar, Hanafi. Makan. Apa ya? Berarti nyontoinnya apaan dong enaknya ya? Contohin, Rasmi. Iya, sama Nasi, aja nasi, ngomongnya nasi, makan. nasi, Enggak nasi. kau- Nasi, nasi. Sumpit. Nasi, nasi. Nasi kau samakan dengan Allah. Emang nasi berkuasa? Ya, dicontoh. Apalagi dia nyontonya ya? Berkuasa kan? Nah, itu dosa besar kalian di sini. Lah kalau ada pendeta yang merumpamakan Trinitas itu pakai pulpen, itu udah dosa semua tuh pendeta. Pendeta banyak yang gitu. Pendeta banyak yang perumpamakan pakai pensil, pena, pulpen, Trinitas, ini pulpen jadi satu. Itu cemana itu? Dosa semua itu. Ya itu mereka kan, bukan saya. Gimana cara nyontoinnya gimana? Analoginya gimana yang pas? Ya, analoginya begini. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Kalau Firman bersama-sama, itu kalau bersama-sama dengan itu, Allah. kalau bersama-sama itu jadi satu atau beriringan? Ada dua entitas. Firman itu kan firman bersama-sama dengan Allah. Iya, kalau Iya kan? bersama-sama itu satu entitas atau dua entitas? Firman, bentar. Jadi pada awalnya kan firman itu ada di mulut Allah, ya kan? Lalu firman itu adalah Allah, berarti itu firmannya dihidupkan, ya kan? Makanya Yesus itu disebut dengan firman yang hidup, ya kan? Firman Allah yang maha kuasa hidup, dihidupkan, berarti sudah ada dua entitas, satu firman yang hidup, satu Allah yang maha kuasa. Tetapi satu dengan Allah yang maha kuasa, karena firman yang hidup ini berasal dari mulut Allah, perkataan Allah gitu. Jadi kan satu dengan Allah gitu. Pertanyaannya Lalu gini, berarti Yesus sama Allah sama atau bukan? Apa beda? Satu atau beda? Atau dua? Satu. Tadi kau bilang firman Gini, itu adalah Allah. dengarkan. Allah yang maha kuasa menghidupkan firman. Kita cerita Allah ini ya, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa kan gitu, menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kalau yang kita ketahui tentang kealahan kan gitu. Lalu gini, Allah menghidupkan firman-Nya. Firmanku hidup, kata Allah, hidup kan? Ya kan? Ya, firmanku hidup, kata Allah, hiduplah firman ini. Setelah hidup disebut juga dengan Allah. Firman itu adalah Allah, kan gitu.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Kan gitu. Jadi firman yang hidup ini menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Kan gitu. Berarti ada dua. Nah, ya, tetapi berasal dari Bapa, berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Iya, berarti Kan ada gitu. dua, karena Yesus sama Allah itu beda. Belum Yesus di sini, belum Yesus, Terus masih siapa? Allah. Berarti masih Allah. Kapan jadi Yesusnya itu Iya, kapan? jadi kan ada urutannya. Nah. Jadi bentar, biar aku, ya bentar aku, yang aku ketahui ya. Jadi firman yang hidup ini atau yang disebut juga dengan Allah pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti pada mulanya di sorga bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Kalau bersama-sama Ia itu menjadikan- satu atau dua entitas, satu atau dua kalau bersama-sama. Saya Loh, tadi kan bersama-sama, udah kubilang. saya bersama-sama sama Rasmi ini di Komal nih. Berarti ada satu atau dua. Jangan kau samakan aku dan kau. Ini masalah. Kalau mau mengistilahkan saya dengan perkataan saya gitu loh. Saya dengan perkataan saya kan satu. Oke, Kan gitu, itu perkataannya kalau Rasmi, dalam perkataan versi- Rasmi. Bentar, ya. Ya, tetapi ini kita kasih analogi. Tetapi kita manusia, kita tidak punya kuasa. Tetapi yang kita ceritakan di sini tentang Allah. Allah menghidupkan firman-Nya. Firman-Nya hidup. Lalu disebut juga dengan Allah. Anak Allah yang tunggal. Kan gitu. Lalu firman yang hidup ini menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa ataupun yang kami sebut dengan Allah Bapa. Allah yang Maha Kuasa itu kami sebut dengan Allah Bapa. Lalu firman yang hidup itu kami sebut dengan Allah Putra. Rohnya yang kudus kami sebut dengan Allah Roh Kudus atau Allah Tritunggal. Ketiganya adalah satu. Gitu. Jadi firman yang hidup ini menciptakan langit dan bumi dan manusia bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa ataupun Allah Bapa. Udah. Dan setelah manusia itu diciptakan, datanglah iblis menggoda Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Dan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dan manusia itu Adam dan Hawa dan keturunannya itu disesatkan oleh iblis. Tetapi iblis ini membawa roh manusia itu ke neraka, menyiksa roh manusia itu dan memenjarakan roh manusia di dalam neraka. Jadi karena itulah firman yang hidup itu datang ke dunia. Firman yang menciptakan kita tadi datang ke dunia. Baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus. Gitu. Jadi pencipta kita lah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Namanya Yesus. Gitu. Lah orang di Bible itu anak manusia bukan Allah. Allah itu bukan anak manusia. Kau malah menafsirkan bahwa anak manusia Allah. Cemana kau ini Rasmi? Firman itu datang ke dunia menjadi karena dikandung oleh Maria, perawan kudus. Gitu. Allah itu roh, gitu loh. Allah itu roh. Jadi Allah datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Manusia itu tadi kan Yesus, anak manusia itu tadi Yesus. Rohnya Yesus itulah Allah, firman yang hidup. Firman yang hidup itu Allah itu kan roh. Jadi rohnya Yesus itulah Allah ataupun firman yang hidup. Bukan Ya, berarti- rohnya firman Allah Bapa, tetapi Ya, rohnya berarti- firman yang hidup. Iya, berarti roh ini, roh itu sendiri Yesus juga kan? Roh di dalam roh Yesus. Iya, roh yang di tubuh Yesus itu, yang Tuhan itu rohnya atau tubuhnya?
Tuhan itu kan gelar penguasa. Pertanyaanmu harus gini, yang Allah itu yang mana? Rohnya Yesus yang Allah. Jadi Allah ini, Allah ataupun firman yang hidup ini tadi menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi dan manusia. Lalu disebutlah dia dengan Tuhan Allah. Yang saya tanya, yang gelar ini yang mana? Yang saya tanya, itu Bunda Rasmi lagi di pinggir itu harusnya pakai itu tuh polisi tidur biar pelan-pelan itu truknya itu tatot. Yang gelar ini yang mana Bunda Rasmi? Yang gelar apakah tubuhnya ataukah rohnya ataukah tulangnya ataukah sumsumnya ataukah kulitnya ataukah darahnya? Yang mana yang gelar Tuhan ini di Yesus ini yang mana? Oke. Tadi firman yang hidup ini tadi menjadikan langit dan bumi dan manusia bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi setelah firman yang hidup ini berhasil menjadikan langit dan bumi dan manusia, lalu diberi dia gelar Tuhan Allah. Gitu. Coba buka di kejadian Enggak, 1. yang saya tanya, saya supaya nggak pusing Bunda Rasmi. Saya ini pusing mau belajar sama Bunda Rasmi. Yang dibilang Tuhan, taruh kata Bunda Rasmi, Tuhan itu gelar, oke. Nah, yang digelar Tuhan di Yesus itu yang mana? Rohnya kah? Dagingnya kah? Tulangnya kah? Sumsumnya kah? Ujung rambut, ujung kaki kah? Badannya kah? Matanya kah? Hidungnya kah? Kupingnya kah? Yang mana yang gelar Tuhan di Yesus itu yang mana? Oke, jadi begini, menciptakan langit dan bumi dan manusia, dia bergelar Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah itu menjadi manusia, datang ke dunia menyelamatkan manusia. Karena dia berhasil menyelamatkan manusia, lalu diberilah dia Tuhan di bumi ataupun Tuhan Yesus. Bukan itu. Jadi Tuhan Yesus ini, ya bentar dong. Jadi Tuhan Yesus ini adalah Tuhan di bumi. Loh, Tuhan di bumi. Yesus sebagai Tuhan di bumi ataupun penguasa bumi. Gitu. Iya, yang mana? Yang mana yang Tuhannya? Keseluruhan. Semuanya Tuhan. Iya. Semuanya Tuhan. Makanya ya, buka di Filipi 2. Ya, oke. Berarti kalau semuanya Tuhan kan? Kenapa kau garuk-garuk? Kau jangan garuk-garuk. Aku jadi pusing, kau malah ikut garuk pusing. Nggak tega. Kunya jadinya Bunda Rasmi, jangan garuk-garuk dulu. Semuanya Tuhan, dagingnya Tuhan, Yesus itu Tuhan, rohnya juga Tuhan, berarti semuanya Tuhan. Gitu. Iya. Contoh seperti ini. Presiden Jokowi, yang presiden itu apanya Jokowi? Seluruhnya presiden Jokowi itu. Nggak mungkin cuma matanya Jokowi presiden gitu. Kira-kira kalau Jokowi itu buang air, kotorannya Jokowi itu disebut presiden juga bukan? Menurut Anda gimana? Itu lain. Lain lagi. Tadi menurut kalau Anda gimana? Iya, kalau ada dia itu kan firman-Nya Tuhan yang keluar dari Tuhan, dari Allah. Yang keluar dari Allah berarti Allah kan? Betul nggak? Allah berfirman, karena firman itu keluar dari Allah, maka dia disebut Allah karena firman itu sama dengan Allah, betul? Iya, sekarang yang keluar dari Allah ini apanya dulu? Yang disebut ya, Allah firman. Firman. Nah, firman itu juga Allah kan, kata Bunda Rasmi kan? Ya, bukan tai-nya yang keluar kan, firmannya ya, kan? Ya, makanya saya umpamakan kalau seumpama ada posisi Rasmi keluar tai-nya, apakah tai itu juga Rasmi? Kan dari tadi yang kita sebutkan yang keluar itu firmannya, bukan tai-nya. Iya. Apakah setelah sesuatu yang keluar dari Tuhan berarti dia Tuhan? Oh, yang keluar dari tai Tuhan itu adalah iblis.
Iya, yang keluar dari Mancing-mancing lah. Tuhan itu Akhirnya dia menghujat disebut Tuhannya dengan itu. iblis. Jangan Disebut begitulah dengan Bunda iblis Rasmi. dia. Jangan kau bilang begitulah Bunda Rasmi. Iya, Beleng-beleng kau betul Bang Hanapi. Jangan Keluar kau dari malam-malam Tuhan kayak itu baluap kau nanti habis kau sama disebut teman-teman Batak dibilang iblis. baluap kau. Kayaknya Tuhan itu disebut iblis Bang Hanapi. Jangan gitulah toh. Loh, Itu ini ringan itu ini. kenapa kau Emang ada datanya itu kau Rasmi. bertanya? Itu hakku menjawab. Ada datanya itu, ada. Itu hakku menjawab. Ya makanya kan itu Kan tadi tadi kau kan bilang bertanya. itu Rasmi bilang gini, yang keluar dari Tuhan, baik itu firman, kebetulan yang keluar itu firman, Firmannya. berarti Yang firman keluar. itu juga Tuhan. Firmannya itu disebut dengan Allah. Ya kan Allah Firman itu kan yang Tuhan hidup. kan? Allah Tuhan kan? Firman yang hidup yang Tuhan. Oh, yang bukan firman yang nggak hidup berarti bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Firman yang hidup itu disebut dengan Allah. Nah, posisi yang nggak hidup tuh yang mana? Ada yang hidup, terus ada yang nggak hidup. Yang hidup siapa? Yang nggak hidup siapa? Yang dihidupkan kan hanya firman-Nya dan Roh Kudusnya. Itu yang dihidupkan, yang lain. Nah, yang nggak hidup ini bukan Tuhan. Yang hidup Emang itu dari ada yang ayat- nggak hidup atau Emang enggak? ada ayatnya tadi yang tidak hidup. Nah, katanya Bunda Rasmi bilang firman yang hidup itulah yang Tuhan. Berarti ada nggak yang nggak hidup? Iya. Emang ada tadi kita baca yang tidak hidup. Nah, Kita berarti kan sesuai dengan ayat kan? oke, berarti Allah ini hidup nggak? Jelas hidup. Berarti Allah ini Tuhan. Iya. Oh, tadi firman yang tidak hidup itu iblis dia. Enggak, firman Tuhan enggak hidup dalam diri iblis ini gitu loh. Jadi firman yang tidak hidup itu iblis ataupun kayak yang keluar dari Tuhan itu adalah iblis. Hera, ada podcast enggak Hera? Podcast enggak? Udah pusing ini. Ada. Jadi berarti Tuhannya Bunda Rasmi yang mana? Yesus ini seluruhnya, rohnya juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, betul? Yesus itu adalah Tuhan di sorga, Tuhan di bumi, dan Tuhan di neraka. Oke, sekarang pertanyaannya, pada saat dia disalib, Yesus tersalib, Tuhan juga tersalib, betul? Tuhan itu bukan Tuhan, Allah. Ya kan tadi Tuhan Bunda Rasmi tersalib. sepakat bahwa Yesus itu Tuhan di bumi, Tuhan di langit, Tuhan di sorga, Tuhan di neraka. Dan kalau Yesus ini memang seluruhnya Tuhan, saat dia tersalib berarti Tuhan tersalib. Oke, dia akan disebut dengan Tuhan di bumi setelah menyelamatkan manusia, kan gitu. Jadi waktu dia disalib itu masih proses penyelamatan, gitu. Jadi Tuhannya belum disalib. Berarti Tuhannya belum disalib, tuh Tuhan belum disalib. Setelah disalib bukan Tuhan, gitu. Setelah Yesus selesai melakukan penyelamatan, barulah dia digelar dengan Tuhan di kota Daud. Setelah diselamatkan dia disebut dengan Tuhan di kota Daud. Nah, Berarti waktu dia disalib, sebelum disalib berarti bukan Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan di surga. Dia ada di bumi, orang belum disalib. Tuhan Allah. Nih, roh yang Tuhan. Rohnya Yesus itu Tuhan Allah, Yesusnya Tuhan di bumi. Nah, berarti pada saat dia disalib Tuhannya mati gitu. Rohnya Yesus itu Tuhan di surga dan di neraka.
Nah, tubuhnya Yesus itu Tuhan di bumi, tetapi setelah melakukan penyelamatan. Nah, proses waktu dia disalib masih dalam proses penyelamatan. Jadi tidak ada Tuhan yang disalib, tetapi tubuh Yesus yang melakukan proses penyelamatan manusia. Gitu. Nah Yesus ini Tuhan kan? Betul kan, Bunda Rasmi? Yesus itu Tuhan di bumi. Iya, dia Tuhan. Oke. Dia Tuhan di bumi, saya ikutin. Rohnya, Oke. ya dengar. Dia Tuhan Yesus di bumi. Itu Saya ikutin. Tuhan di sorga. Ya, Yesus itu Tuhan di bumi. Yesus itu Tuhan di bumi. Rohnya, dengarkan. Rohnya Tuhan di sorga. Ya, nah badannya Yesus ini Tuhan di bumi. Nah pertanyaannya, bukan cuma badannya aja, badannya dengan rohnya, karena setiap di dalam badan ada roh, tidak bisa dipisah. Kan gitu. Betul. Berarti dia kan kuasa nih, karena dia Tuhan, betul enggak? Yesus itu kuasa kan? Ya, kuasa. Pada saat dia sama manusia Romawi, kenapa kok Tuhan bisa kalah sama Romawi? Kan disebut dengan Tuhan tadi saya katakan setelah melakukan penyelamatan kan. Jadi berarti belum jadi Tuhan. Dalam proses berarti penyelamatan belum jadi Tuhan. Belum menjadi Tuhan di bumi, hanya dia Tuhan di sorga. Oh, berarti belum jadi Tuhan tuh, betul ya? Belum Tuhan di bumi, masih dalam proses penyelamatan. Oh, prosesnya penyelamatan itu masih pengen, ibaratnya pada saat dia nanti metong baru jadi Tuhan gitu. Tuhan di bumi, Tuhan di kota Daud. Oh, berarti cuman di kota Daud doang. Di kota Indonesia bukan jadi Tuhan. Kota Daud itu pada masa itu Indonesia belum ada. Pada masa berarti itu belum ada bukan Indonesia. Tuhan kita nih di Indonesia dia Tuhan Ya, untuk di kota Daud doang. Karena Indonesia belum ada pada waktu itu. Yang ada itu hanya Timur Tengah. Nah, itu yang nggak kalian pahami. Pada abad ke-1, sewaktu Allah datang ke dunia, yang ada itu hanya Timur Tengah. Indonesia belum ada. Di saat kapan ada Indonesia? Di saat Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dunia. Di saat Roh Kudus datang ke dunia, semua manusia itu kemasukan Roh Kudus. Kemasukan Roh Kudus itu dengan memakai bahasa-bahasa yang baru, yang tidak dimengerti satu sama lain. Apa bahasanya? Bahasa roh itu bahasa roh gimana? Semua bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Jadi setiap gimana bahasa itu, rohnya gimana? Gimana bahasa roh itu gimana? Bukan kukatakan bahasa roh, kemasukan Roh Kudus, semua manusia kemasukan gimana Roh orang Kudus. tandanya kalau kemasukan Roh Kudus tuh gimana tandanya? Loh, maka jangan kau potong dulu. Ya udah, lanjut. Ya, di saat Roh Kudus datang ke dunia, semua manusia kemasukan Roh Kudus. Dan karena kemasukan Roh Kudus, manusia itu semua memakai bahasa-bahasa yang baru, di mana satu dengan yang lain tidak mengerti bahasa masing-masing gitu. Jadi setelah terjadi seperti itu, berpencarlah seluruh manusia ini ke seluruh pelosok dunia. Contoh yang memakai bahasa Indonesia, tinggallah dia di Indonesia, berketurunanlah dia menjadi bangsa Indonesia. Yang memakai bahasa Belanda, tinggallah dia di Belanda dan menjadi nenek moyangnya orang Belanda. Begitu keseluruhan dunia. Begitu, karena ada tadi itu kemasukan Roh Kudus memakai bahasa-bahasa yang baru. Dan bisa kita buka juga perkataan oleh Yesus di Markus 16, ya, sebelum Roh Kudus beri bentar kepada
kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi Yesus ini naik ke surga disaksikan oleh ke-11 muridnya. Ada manusia yang bisa ngelihat sampai ke sorga itu gimana caranya? Langit aja sebatasannya manusia itu mata udah nggak sanggup. Kemana kau Rasmi? Ini dengar. Jadi kan murid-muridnya ini kan melihat Yesus ini terangkat hanya sampai melewati langit. Ya selanjutnya nggak dilihat dong. Tetapi kan Yesus ini Ya berarti sudah artinya bukan di sorga. Ya, Mana tetapi ada kan lahirnya Yesus ke ini sorga? Orang Iron kok. Iron itu langit, Ya. mana ada sorga? dengarkan. Jadi kan Yesus ini sebelum terangkat ke sargas ke langit, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat-tempat bagi kamu. Gitu. Jadi kan aku akan pergi kepada Bapa. Kan Yesus sudah kasih tahu. Kira-kira Rasmi udah memberitakan Bible ini kepada cucurut, kambing, kecoa, tikus. Udah belum memberitakan itu? Bible. Nah, saya kan memberitakan kepada kalian di sini sudah berapa orang. Nih ada cicak nih di sampingku, dia juga dengar. Ada pohon nih samping kedekku ini, dia juga dengar. Ada juga ini apa lagi ini, curut juga nih di bawah dapur nih, ada. Dia dengar juga. Kan seluruh anak kau Bunda Rasmi Biblemu begini Kemana kau? Nanti Masa suruh beritakan ke seluruh makhluk? Besok aku pergi ke hutan. Di belakangku ada parit, ada biawak. Dengar juga dia. Besok aku pergi ke hutan. Nanti binatang-binatang hutan dengar. Pakai toa pun aku ya. Kalian harusnya itu di hutan. Jangan sedih. Ya. Aku nanti di hutan pakai Bunda Rasmi ini. supaya semua makhluk mendengar. Boleh gitu Bunda Rasmi. Jadi Matius 15:24 itu kan posisi aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu nanti Bunda Rasmi itu baca lagi di Matius 10:5-6. Murid-muridnya itu ke kota Samaria aja dilarang. Apalagi bilang seluruh bangsa cemana? Ya, ke kota Samaria itu kan sewaktu Yesus masih di dunia, kan gitu. Yesus menyuruh murid-muridnya itu ke seluruh dunia kan setelah dilakukan penyelamatan, kan gitu. Nah pertanyaannya ayat itu dapat info dari mana? Ayat itu kan Yesus sudah terangkat. Ya ayat itu dapat dari mana orang ayat? Yesus sudah terangkat kok. Gini loh Bang Hanafi ya. Yesus melakukan penyelamatan manusia itu kan ada Yesus turun ke perut bumi, tanda Yunus. Tanda Yunus itu tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari, begitu juga dengan anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari. Jadi selama 3 hari dalam perut bumi itu Yesus sudah mengalahkan iblis ataupun penguasa maut. Karena penguasa maut ataupun iblis itu sudah dikalahkan, makanya Yesus itu bangkit ataupun hidup gitu loh. Jadi setelah iblis tidak berkuasa lagi, barulah disuruh beritakan Injil ke seluruh dunia gitu loh Pak. Iya, siapa yang turun itu? Yesus yang Tuhan Yesus yang turun, rohnya Yesus, karena tubuhnya sudah mati di kayu salib. Jadi berarti udah bukan manusia yang turun, roh. Iya, Allah yang turun, roh Allah yang turun ke neraka. Bunda Rasmi, ngadi-ngadi. Allah yang turun
ke neraka, makanya orang-orang kudus diselamatkan. Coba buka dulu tabir bait suci terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Itulah disitulah dia sewaktu Allah turun ke neraka selama 3 hari. Disitulah penyelamatan. Udah Rasmi, kalau kuburan itu terbelah, itu yang keluar siapa? Kalau kuburan ada orang bangkit dari kubur, itu yang keluar dari situ tuh siapa? Loh, kita kan harus baca ayat. Kita kan ini bahas Alkitab loh. Ya iya. Kira-kira kalau umpama nih, Bunda Rasmi, di situ ada kuburan terus terbelah terus bangkit semua yang dari kuburan itu kira-kira disebutnya apa itu? Oke, kita baca ayatnya aja ya. Markus 15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Di sini disingkat ya. Disingkat, kayaknya kita harus buka di Matius. Si Markus singkat mengatakannya. Kita buka di Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya kepada nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi disinilah Yesus menyelamatkan orang-orang kudus di dalam neraka. Gitu. Ya. Jadi kalau ada kuburan, orang yang bangkit dari kubur itu disebutnya apa? Kan di sini kan sudah dikatakan orang-orang kudus bangkit. Ya iya. Yang orang bangkit dari kubur itu disebutnya apa? Ya disebut orang-orang kudus, namanya orang-orang kudus. Bunda Rasmi pernah tinggal di Jakarta nggak? Kalau di Jakarta nanti datang ketemu sama Hanafi, nanti saya ajak ke daerah Kuningan, itu ada kuburan paling besar tuh di Jakarta. Nanti kalau udah ada di situ tuh satu area ratusan itu pekuburan itu bangkit dari kubur, kira-kira tuh disebutnya orang kudus. Atau pada saat malam Jumat Kliwon kita jalan berdua, kira-kira orang yang bangkit itu disebut orang kudus atau disebutnya apa? Apakah kira-kira kita jalan dengan santai ketemu orang kudus atau malah tunggang langgang? Jalan berdua, oi. Oh, jalan berdua sama aku. Sekarang kuburan yang di Kuningan ini dibongkar manusia atau kita kan ini yang aku baca tadi itu kan Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari siksa neraka iblis kan gitu. Jadi Nah, kalau yang aku tanya, kalau orang itu dari kuburan itu bukan dibongkar. Dibongkar, beko yang bongkar. Nggak takut kita kalau beko yang bongkar kuburan. Enggak, tiba-tiba di situ ada kuburan. Karena nggak ada penyelamatan Tuhan Yesus di situ. Udah Rasmi ngaco. Nah, ini jadi manusia-manusia di zaman kitab Taurat, di waktu Yesus turun ke perut bumi ini tadi yang kita baca ayatnya, di sini sudah diselamatkan manusia-manusia yang kena kutuk Taurat tadi, sudah diselamatkan oleh Yesus. Di sini kan ada ayatnya kita baca. Mana ada diselamatkan? Kira-kira Bunda Rasmi aku tanya. Kalau Yesus itu diselamatkan dari maut, ya, nggak ada istilah yang namanya Yesus itu di Bible bahwa dia itu tersalibkan, nggak ada. Data di Bible itu tak ada satupun yang menjelaskan bahwa Yesus itu tersalibkan. Bahkan
Paulus sendiri mengatakan di Ibrani 5 nomor 7. Kau baca tuh di situ. Paulus sendiri menyatakan di Ibrani 5 nomor 7. Kau baca begitu banyak ayat di Alkitab mengatakan Yesus disalibkan. Begitu banyak. Iya, kau ayatnya, baca Bang. dulu Ibrani. Matius Kau baca dulu 27, Ibrani. bentar dulu. Kau baca dulu Bentar dulu. Ibrani 5 nomor 7. Itu Paulus menyatakan bahwa Yesus itu selamat. Nggak ada yang namanya Yesus tersalibkan. Kau baca. Itu Paulus yang mengatakan. Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Oke. Jadi kan si Paulus di situ bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu kan sudah naik ke surga. Ya kan? Buka Kisah Para Rasul 9. Itu Bukan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi Di Tuhan situ Yesus ini di menjumpai Ibrani. Paulus. Aku tahu Bang, aku tahu itu. Ya apa di situ bunyinya? Jadi tapi Anda tidak memahami gitu loh. Anda tidak paham. Ibrani 5 nomor Tuhan 7. Yesus. Iya, bentar. Harap 3 kali. Kalau nama 3 kali itu karena ketakutan, jangan sampai terbun-bun. Loh. Kan di situ dikatakan bukan kehendakku yang jadi. Berarti kan di situ ikhlas, bukan kehendakku yang jadi. Berarti ikhlas dong. Saya tanya, Yesus itu orang baik nggak? Orang benar nggak? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, Allah yang jadi Iya, manusia. dia orang benar nggak? Yesus itu orang baik, orang benar nggak? Allah pencipta langit dan bumi. Kau tanya lagi kebaikan, gimana sih kamu logika berpikirnya? Iya, aku tanya, Yesus itu orang benar bukan? Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kau tanya lagi kebaikannya. Logika dong berpikir. Aduh. Ya berarti dia orang baik kan? Betul nggak? Iya kan? Bukan orang baik, Yesus itu Tuhan, itu intinya. Penguasa. Berarti Yesus ini Tuhan, Tuhan berarti pernah mati gitu. Tapi kalau kau tanya Muhammad itu orang baik enggak gitu kan, ya aku enggak tahu dia baik apa enggak gitu loh. Iya, Ya, aku namanya orang baik tanya. itu, Kalau yang memang namanya Yesus orang itu baik orang itu, benar, itu datanya tuh kalau pengen baca Rasmi, ada di Yakobus. Ada di Yakobus datanya, ada di Yakobus 5 nomor 6, nomor 16. Yakobus 5 nomor 16. Apa di situ kata Yesus posisinya? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka ketika Yesus berdoa untuk selamat dari cawan kematian, kira-kira doanya dikabulkan atau tidak? kan kehendak mula yang jadi, bukan kehendakku. Kan katanya jadi kehendak Bapa yang jadi. Gimana sih kamu membaca tapi kok enggak paham ya? Yesus ini Tuhan bukan? Bukan kehendakku yang jadi. Yesus ini Tuhan atau bukan? Firman yang hidup tadi, firman yang hidup dari Allah Bapa. Ya iya, kalau Yesus itu Tuhan, ketika dia doa pasti dia punya kuasa enggak? Ada kuasa, tetapi dia diutus oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Gimana sih kamu? Rida. Saya tanya, orang nih, Bunda Rasmi kan di pinggir jalan tuh hidupnya kan. Bunda Rasmi nyebrang, ada kontainer, ada bis besar tuh, selamat dari tabrakan. Itu ketabrak atau tidak tertabrak? Kalau selamat dari tabrakan itu tertabrak atau tidak tertabrak? Apanya tadi kau bilang? Bunda Rasmi kan di pinggir jalan tinggalnya, nyebrang, ada mobil kontainer nih, nggak ketabrak nih, dia selamat dari tabrakan atau dia ketabrak dulu atau tidak? Namanya Dimana? selamat dari tabrakan itu ketabrak nggak? Di mana ayatnya tertulis?
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Iya, ayatnya Dan di karena mana? kesalahannya telah didengarkan. Makanya aku dari tadi suruh baca kau Ibrani 5 nomor 7. Kau dari tadi. Iya, Ibrani 5. Kau ngomongnya kemana? Enggak. Jawabnya kemana? Enggak. Yang aku tanya ayat tentang rasmi sama truk di mana ayatnya? Ya, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Nah, itu baca lanjutannya. Sekalipun dia Iya itu kau adalah baca, dia jadi anak kan? ia belajar taat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Berarti bukan tidak berkuasa dia di sini. Dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Tanpa hajur kau baca ia, sampai kelar. ia menjadi pokok Tambah hancur lebur keselamatan kau baca abadi. semuanya, tambah ketahuan itu. Tambah kau baca semuanya, makin nyata itu kau diselamatkan Yesus. Kau baca sampai kelar. Semakin nyata bahwa Yesus terselamatkan. Ku kasih kau sedikit. Tadi Galatia 3:10 kau baca. Dengarkan. Kau pengen tahu penerjemahannya Galatia 3 nomor 11-nya. Makin babak belur kau. Belajar taat kan kau yang babak belur. Di situ sudah jelas dikatakan belajar. Kalau namanya belajar taat, ketika dia disuruh berdoa pada Tuhannya, dia berdoa. Dia berdoa supaya selamat dari cawan kematian. Dia minta pada Tuhannya agar diselamatkan dari cawan kematian. 3 kali dia berdoa sebagai manusia. Mana ada Yesus? Sebagai manusia itu kau bilang Tuhan, 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 Tuhan tuh.